Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program acara live interaktif Tarbiyah Islam bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang saat ini berada di posisi kota Temanggung, Jawa Tengah di manhatnya Menara Quran. Bagi yang sempat pemirsa kunjungi ya pondok beliau ada di sana, dan bagi putra-putrinya yang ingin menyekolahkan anaknya, putra-putrinya kesayangannya sekolah yang diasuh oleh Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Dan alhamdulillah juga kita ini adalah hari kedua untuk live edu interaktif ya di bulan Ramadan kali ini 1443 Hijriah. Dan juga kita juga sangat beruntung dan bersyukur kepada Allah bahwa acara ini tetap direlay oleh radio-radio yang komitmen dalam anggota Artvisi ya, Ikatan Radio dan Televisi Indonesia, Islam Indonesia. Apa aja radionya? Saya bacakan dulu ya. Pertama hari Selasa ini radio yang merelay acara kita hari Selasa ini adalah Radio Binbas Yogyakarta. Kemudian Radio Mas FM Sragen. Berikutnya Radio Hang FM Batam. Lantas Radio Amuba Pangkal Pinang. Kemudian Radio Tuah FM Kerinci. Dan terakhir Radio Ismail Bekasi. Nah, dengar-dengar Radio Ismail Bekasi ini kalau nggak salah masih kerabat dengan rekanan dari Ustadz Nafi Zainuddin. Nanti kita ngobrol aja nanti ya. Langsung kita sapa Ustadznya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzuna. Ustadz Nafi ya. Ustadz. Halo. Ya, halo. Ya, alhamdulillah Ustadz bisa kedengar Ustadz suara kami. Assalamualaikum Ustadz. Agak putus-putus. Agak putus-putus suaranya. Oh, masya Allah. Type. Coba. Sekarang sudah bisa dengar Ustadz? Sekarang? Halo. Type. Oh, ya, mungkin terkendala sinyal sedikit kali ya. Baiklah, Ustadz. Ini beberapa radio yang relay acara kali ini. Alhamdulillah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 radio Ustadz. 6 radio yang merelay acara ini. Dan semakin bertambah insya Allah ke depannya. Dan Ustadz, untuk kalimat pembuka ini kami ingin sekali mendapat nasihat dari Antum untuk live Tarbiyah Islam ini di pada hari ini. Mohon beri kami nasihat bagaimana melatih putra-putri kita ini yang mungkin mumayyiz ya, yang masih umur 7, umur 8, sekitar umur itu, agar bisa tahu nih puasa itu tujuannya apa dan bagaimana cara melatihnya, apa dari mulai usia berapa sebaiknya kita latih untuk puasa bulan Ramadan Ustadz. Barakallahu fikum, tafadhal masyaallah Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita benar-benar mengoptimalkan waktu baik siang ataupun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita juga perlu membahas sedikit tentang bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk ikut dalam ibadah khususnya di bulan Ramadan, baik siam ataupun qiyam, baik puasa di siang hari ataupun sholat malam, yaitu sholat tarawih. Tentu anak-anak adalah bagian dari
hal yang perlu kita benar-benar perhatikan, sebab tarbiyah kepada mereka dimulai memang sejak dini. Kita mengetahui akan hal itu termasuk di dalam masalah puasa. Kita tahu di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan dasar di dalam melatih mereka adalah riwayat yang menjelaskan bahwasanya as-sahabah kanu yusawwimuna abna'ahum. Ya, para sahabat ridwanu alaihim ajma'in dahulu melatih puasa anak-anak mereka, ya. Wa yadhabuna bihim ilal masjid, dan pergi bersama mereka ke masjid, ya. Fa idza baka ahaduhum yu'tunahum al-lu'bata minal ihan, ya. Kalau ada satu di antara mereka yang kemudian menangis, tentunya dalam hal ini adalah karena lapar, karena menahan puasa, maka para sahabat membawakan untuk mereka itu mainan, ya. Semacam mainan dari kain, dari kapas dan yang sejenisnya, ya. Kemudian mereka berikan kepada anak-anak mereka radhiyallahu taala anhum. Nah, hadis ini jemaah yang dirahmati Allah memberikan kepada kita sebuah keteladanan dari para sahabat, ya. Karenanya membiasakan anak-anak untuk kemudian di saat mereka berusia balik bisa menjalankan kewajiban adalah merupakan salah satu yang perlu untuk kita benar-benar perhatikan dan praktekkan, ya. Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita faham bahwa ini adalah kaidah umum bahkan bagi kita yang sudah balik, bagi mereka yang sudah dewasa, bagi siapapun yang bahkan sudah berusia lanjut, ya, bahwa kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Tidak hanya di dalam masalah puasa, sesungguhnya para sahabat melatih, ya, anak-anak mereka terutama di dalam masalah sholat, ya. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam masalah ibadah haji ada yang diikut sertakan dan seterusnya, ya. Prinsipnya bahwa memang belum ada taklif, beban syariat untuk mereka, ya. Namun, ya, kita memulai semenjak dini itu akan membiasakan mereka ketika mereka berumur balik, ya. Ya, dimulai mungkin dengan perkara-perkara yang kita mampu, karena hakikatnya mereka meninggalkan puasa saja tidak masalah, ya. Bahkan syariat puasa ini juga bagi orang-orang tertentu, bagi orang sakit, bagi usia lanjut, bagi yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, ya, ada keringanan-keringanan, ya. Demikian pula bagi anak-anak kita yang secara hukum sesungguhnya belum terkena kewajiban sama sekali. Artinya mereka tidak menjalankan puasa, tidak ada dosa sama sekali, ya. Tetapi pembiasaan yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar mereka memang siap untuk kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Nah, karena pembiasaan dan karena karakter anak kecil yang memang kadang mau, kadang tidak mau, ya, kadang semangat, kadang tidak semangat, ya. Maka bagaimana kita berupaya agar kita berupaya untuk selalu berada di sisinya, mendukung kemauan-kemauan yang baik dari dirinya. Contoh misalnya, ya, kadang dia belum tahu persis apa manfaat puasa, ya. Bagaimana rupa pahala yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Namun dia suka karena kakaknya puasa, abangnya puasa, orang-orang di sekitar puasa, ada semarak sholat tarawih. Disitulah kita memberikan motivasi bahwa kebersamaan dia bersama ramainya, semaraknya bulan Ramadan, ya, kita sambut, ya. Kalau begitu misalnya kapan adik mau puasa atau latihan puasa, kita kasih pengertian, dia pasti antara satu anak dengan anak yang lain mungkin penerimaannya berbeda. Ada yang sudah memahami, oh kalau begitu dia harus menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum sampai sore, ya. Jadi dia mungkin langsung bisa menyatakan kesiapannya atau mungkin bisa berdiskusi dengan abahnya atau ummahnya, ya. Tapi ada juga di antara mereka yang mungkin perlu dikasih pemahaman. Dia mungkin begitu ditanya oleh orang tuanya, dia akan langsung
berpikir bahwasanya aduh saya nggak boleh makan dong, saya nggak boleh minum dong ya. Di situ orang tua perlu juga memahami ya nanti sebisa mungkin ya tidak makan, tidak minum setelah sahur, tapi kalau terpaksa banget bilang sama Abi. Ya, jangan kita juga langsung bilang nanti boleh langsung makan gitu, enggak juga, bilang aja dulu ya. Bilang nanti kalau sangat tidak kuat, bilang sama Abi, bilang sama Umi. Ya, di situ mungkin orang tua akan melihat kondisinya, karena agama ini di samping memang memberikan taisir ya, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, juga kita tahu ada khamsu daruriyat al-khams ya, termasuk kesehatan ya, kesiapan anak untuk kemudian tetap sehat dengan puasa adalah sesuatu yang juga dipertimbangkan ya. Kenapa orang tua yang memang sudah tidak mampu diperbolehkan untuk tidak puasa? Ya karena ada hifdzu al-haya, hifdzu nafas ya, menjaga keberlangsungan untuk tetap bisa sehat, untuk tetap bisa melangsungkan kehidupan ini. Demikian pula dengan anak-anak kita. Ya kita pertimbangkan ya. Kalau ternyata memang masih biasa-biasa saja, kita suruh tahan. Kalau ternyata memang masih tidak mengkhawatirkan, kita minta untuk tahan ya. Kalau terpaksa memang karena sesuatu hal ya, karena juga masih latihan, kita bisa berikan makan, bisa berikan minum, tidak masalah, kemudian puasa lagi ya. Karena memang sebagai latihan, wallahu taala alam ya. Namun pengertian puasa akan sampai kepada dia bahwasanya minimalnya yang namanya puasa itu adalah menahan makan, menahan minum ya, dari waktu tertentu sampai waktu tertentu ya. Dalam taklif orang yang sudah balik, kita mengetahui bahwa itu sesuai dengan ketentuan syariat, tidak boleh sama sekali ada satu di antara pembatal-pembatal puasa. Mungkin ketika bangun sahur agak kesulitan ya, dia berarti sahur kadang memang pada waktunya, kadang bangun baru sahur ya. Yang jelas ada penjelasan umum kepada dia tentang hakikat puasa, dan kita latih sedemikian rupa. Fattaqullaha mastata'tum ya, kita ambil juga pelajarannya bahwa memang perlu adanya penyiapan sejak dini, wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah begitu lengkap ya Ustaz. Anak-anak memang begitu Ustaz. Bingung Ustaz, untuk apa saya lapar-lapar begitu katanya. Udah buka belum? Udah aus nih, udah aus gitu. Tiap jam ditanyain. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini bolehkah kita mulai dari pertanyaan dari website nih Ustaz? Alhamdulillah. Pertanyaan pertama dari namanya Tri Nurmawan. Tri Nurmawan di Maluku, Ustadz, jauh juga nih. Kepulauan Aru, ya, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syafi. Izin bertanya Ustadz, Bismillah. Saya guru SD negeri yang mayoritas muridnya non-muslim. Bagaimana menurut syariat agama Islam? Apakah ilmu yang saya ajarkan bermanfaat dan bisa jadi amal jariah nanti? Begitu katanya. Dia menanyakan tentang ilmu yang diajarkan kepada murid-murid yang non-muslim. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin. Ya. Murid yang non-muslim merupakan mayoritas di sekolah tersebut, dan juga tentu ada murid yang muslim. Ya, sesungguhnya murid atau masyarakat atau siapapun adalah bagian dari dakwah kita. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu tidak ada sekolahan seperti kita, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung kepada anak kecil seorang Yahudi, ya, kemudian mengenalkan Islam, ya, pada batas-batas yang tentu diperkenankan, ya, dan tentu kita mengenalkan kebaikan-kebaikan agama Islam juga tidak harus langsung bahwa ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan adanya kesalahan-kesalahan mungkin di keyakinan yang lain, juga tidak harus langsung disampaikan. Yang jelas bahwasanya semua orang insya Allah memahami pada hakikatnya yang namanya agama itu memerintahkan kepada kebaikan. Sedangkan kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang neraka,
dalam perspektif Islam ya pastinya akan sampai kepada surga dan selamat dari neraka adalah dengan Islam. Kaitannya dengan ilmu umum, ya kita mengajarkan sesuatu kepada siapapun, ya segala sesuatu yang diajarkan, ya dan itu bermanfaat untuk manusia. Apa sih bermanfaat untuk manusia? Ilmu itu sendiri bermanfaat, membaca itu bermanfaat, ya menulis itu bermanfaat, ya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, ya bagi manusia, maka itu adalah kebaikan di dalam agama Allah. Ya, di dalam agama Allah yang namanya kebaikan itu, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi." Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari ya orang yang mengamalkannya. Ya. Jadi intinya bahwa kebaikan yang kita ajarkan dan itu merupakan manfaat bagi manusia. Kemudian manusia benar-benar menjalankannya untuk manfaat, ya, itulah yang dikehendaki oleh Islam dan itulah yang merupakan bagian insya Allah dari dalalah alal khair, yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa menunjukkan sesuatu yang baik itu baik ilmu syar'i ataupun ilmu umum, namun memang mempunyai nilai manfaat bagi manusia. Bahkan bisa jadi yang memberikan petunjuk, ya, yang memberikan petunjuk itu pahalanya lebih besar daripada yang melakukannya, bisa jadi. Ya, para ulama menjelaskan tergantung kepada ya keikhlasan, tergantung kepada niat salihahnya, ya. Tergantung kepada bagaimana seorang yang mengajarkan itu, ya. Jadi dimanapun kita berada, hakikatnya ya kita menyebarkan kebaikan dan ya kita tetap diminta oleh agama kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita menjadi sebab keburukan dimanapun, ya. Karena sifat seorang mukmin adalah memberikan manfaat, ya, dan menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan madarat, ya. Jadi walaupun di tengah-tengah yang non muslim tentu ada hal-hal yang kita bisa ikut serta untuk memberikan yang manfaat dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya nasihat dari antum ya. Intinya bahwa ilmu itu pasti bermanfaat ya teh. Barang siapa yang memberikan petunjuk justru pahalanya katanya lebih besar menurut antum tadi bilangnya gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Bisa jadi lebih besar. Bisa jadi ya, kemungkinan ya bisa jadi lebih besar pahalanya. Alhamdulillah seperti itu ya. Ini sepertinya ada telepon masuk, coba kita nantikan. Enggak apa-apa, yuk kita angkat aja ya, bulan Ramadan nih. Diskon lah pokoknya. Monggo, udah bisa disapa teman-teman? Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saprin di Sulawesi. Masya Allah Bapak Saprin. Apa kabar Bapak Saprin? Alhamdulillah sehat. Bapak Saprin ini pemirsa setia Fatwa TV ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita bersama Ustadz Nafi Zainuddin, anggota Dewan Fatwa yang sekarang berada di Menara Quran Temanggung di Mahatnya. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan Pak Saprin. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau bertanya ini masalah hukum kelelawar ini Ustadz sama penyu. Ya, Allah. Ya. Kan katanya kelelawar sama penyu ini hukumnya makruh. Bagaimana Ustadz ini? Ustadz? Ya. Iya, pertanyaannya susah untuk saya jawab Pak Saprin. Insya Allah nanti sama Mas Pongki dikasih kesempatan untuk kepada para ahlinya ini. Kalau bab al-imah, makanan, ya meskipun ada ketentuan-ketentuan umumnya ya. Tapi saya sendiri nggak mengenal persis misalnya kelelawar itu sesungguhnya termasuk yang mana. Apakah binatang buas, apakah bertaring, apakah mempunyai sifat ini, sifat itu. Jadi Mas Pongki saya tidak jawab ya. Baik.
Masya Allah Ustadz, seperti itu memang seorang yang ini yang butuh bahwa tidak tahu juga merupakan mencari jalan aman ya dari hisab ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Bapak Saprin, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV dan mempercayakan permasalahan agamanya ke Fatwa TV. Dan insya Allah kami masih menantikan pertanyaan yang sama, nanti mungkin bisa bersama Ustadz Sofyan Baswedan atau Ustadz Ayatullah di hari Jumat, atau konsultasi Islam bersama Ustadz Musyafa ya. Para fuqaha itu ya. Barakallahu fikum ya. Baiklah Ustadz, kita lanjut dengan pertanyaan berikut, boleh ya Ustadz ya? Ya. Siap. Pertanyaan berikut ini dari Nur Hayati, Jawa Tengah, Sragen. Nur Hayati, Jawa Tengah, Sragen. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi, izin bertanya, si Fulan ini seorang wanita. Maksudnya gimana nih? Si Fulan ini seorang wanita, dibesarkan nenek bersama 2 ponakan laki-laki. Fulana berarti maksudnya. Dibesarkan nenek bersama 2 ponakan laki-laki. Nah, apa hukumnya bila si Fulana ini membuka aurat di depan ponakan laki-laki yang sudah baligh? Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Fulana ya, kalau kita dikaget maksudnya mungkin fulana, tapi kan bahasa Indonesia memang sipolan ya. Sipolan itu untuk sipolan dekati seseorang. Ya. Ya, adapun keponakan adalah mahram ya. Misalnya saya kemudian putra dari kakak saya atau putra dari adik saya kan mahram ya. Mestinya dalam hal ini tidak masalah. Cuma ada ketentuannya juga di dalam masalah aurat wanita terhadap mahram laki-laki ya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara yang boleh ditampakkan untuk sesama mahram ini adalah misalnya tangan itu sampai siku ya. Misalnya kaki itu sampai lutut atau di betis itu saqain ya. Kemudian wajah, kemudian juga rambut ya. Kemudian sebatas di leher, itu adalah bagian-bagian yang untuk sesama mahram masih diperbolehkan. Walaupun para ulama menyebutkan itu adalah hukum asal, akan tetapi ada al-ihtiyat, kehati-hatian, terutama jika kadang-kadang ya memang dia mahram tetapi mungkin kurang baik, atau misalnya ada hal-hal yang dikhawatirkan, ada perkara-perkara yang dalam masalah aurat ini kemudian bisa mengundang syahwat yang tidak semestinya, maka dia melihat kondisi tersebut dan berupaya untuk menjaga walaupun di depan mahram. Demikian penjelasan para ulama yang kami ketahui, wallahu taala alam. Barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz, harus dijaga ya Ustaz untuk aurat ini ya, terutama di depan ponakan laki-laki yang sudah balik tersebut ya. Alhamdulillah. Berikutnya ini Ustaz, pertanyaan dari Ummi Tasbihah di Riau, Kota Batam, Indonesia. Bismillah Ustadz Nafi, izin bertanya. Ana ingin bertanya, di tempat Ana banyak sekolah umum, ada yang gratis. Ana mengajarkan anak pola kehidupan yang sesuai dengan sunnah. Ana dulu mengenal sunnah dari masih sekolah umum. Seringkali Ana bingung dengan perbedaan doa dan lain-lain. Ana juga takut terjadi yang sama kepada putri Ana. Begitu. Qadarullah, gaji suami pas untuk kami. Nah, tetapi jika untuk sekolah di tempat sunnah di sini tergolong agak mahal. Ya. Apakah kami harus memaksakan untuk menyekolahkan anak sesuai sunnah sedari dini Ustadz? Maksudnya di sekolah sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, secara hukum tidak harus kita memaksakan diri kalau kita tidak mempunyai kemampuan. Tetapi yang kita lakukan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyekolahkan anak di sekolah-sekolah sunnah tidak harus, tetapi menjaga anak untuk tetap berada di dalam ajaran-ajaran sunnah adalah keharusan. Ya.
Jadi kita bedakan antara dua hal tersebut. Kita tidak bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah sunnah, bukan berarti kita kemudian menyembelihkan perkara-perkara sunnah atau perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat saya, ya, bagi ibu yang bertanya, hafizahullah, ya, sebenarnya bisa mendatangi pesantren-pesantren di Riau atau pesantren-pesantren sekitar yang memungkinkan untuk memberikan biaya yang kira-kira mampu jika memang itu yang lebih maslahat. Karena saya yakin bahwa sekolah-sekolah sunnah meskipun mahal, itu adalah pernyataan yang masih relatif. Maksudnya mahal mungkin sesuai dengan fasilitasnya, ya, mahal sesuai dengan keberadaan SDM yang mumpuni, atau misalnya sesungguhnya mahal tapi dia ada subsidi silang bagi yang tidak mampu, ya. Ada juga sekolah-sekolah sudah yang kita pahami di berbagai tempat benar-benar murah dan juga bahkan juga ada yang gratis. Nah, kalau di tempat sana itu mungkin belum ada atau belum mendapatkan informasi tentang itu, maka nasihat saya adalah datang ke pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang kita lebih percaya dalam mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata sekolah yang bersangkutan misalnya tidak ada jalan keluar, mungkin orang-orang di sekolah tersebut, ustadz-ustadz di sekolah tersebut bisa memberikan beberapa alternatif. Ya. Jadi kembali lagi bahwa tidak harus kita menyekolahkan di sekolah-sekolah sunnah, tetapi kita harus membenarkan keyakinan, kita harus membenarkan amal ibadah, karenanya ada beberapa beberapa akhwat yang kemudian dia harus memberikan pembelajaran tambahan di rumah oleh dirinya sendiri ketika ternyata ada perkara-perkara yang mungkin berbeda. Dan dalam hal ini wallahu taala alam, ya, dilihat saja anaknya atau dilihat kasusnya, ya. Kalau ternyata misalnya itu kadang-kadang sekolah-sekolah yang kita mungkin kasih labeling dalam tanda kutip belum sunnah, ternyata doanya sebenarnya juga diajarkan oleh Nabi misalnya, cuma riwayatnya mungkin perlu dilihat dan sebagainya. Jadi itu beberapa nasihat saya terkait dengan pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, Masya Allah. Intinya harus bertakwa kepada Allah dan tetap semangat, Ustaz, ya. Menyalahkan anak di tempat yang terbaik di lingkungannya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan ada dari telepon masuk. Kita tunggu sebentar, ini sedang direspon oleh tim. Baik, bagaimana teman-teman? Ya, baik, kita sapa. Di luar. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Hafsah dari Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. Baiklah, nanti ada teman yang menulis. Ada yang ingin ditanyakan Ibu kepada Ustadz Nafi? Ada begini, saya seorang ibu. Jadi saya punya 4 orang anak. Jadi ketika itu saya sangat terpendam dari suami saya. Saya tinggalkan suami saya demi bekerja untuk anak-anak. Jadi saya tinggalkan, tapi suami saya sekarang mau menjemput saya balik kembali. Apakah saya itu sudah termasuk berpisah atau masih bisa rujuk saja? Itu ya pertanyaan saya. Berapa lama Ibu berpisah? 4. 4 apa? Saya sudah tinggalkan dia selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. Jadi saya sering mau coba-coba juga di sunnah nih kan, di TV, tapi nggak pernah berhasil. Ini baru berhasil. Saya mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Iya. Udah itu aja. Rokan Hulu itu di mana Ibu? Ibu Hafsah? Ya, di Riau. Oh, Riau. Ya. Baik. Itu saya pertanyaannya Bu ya. Ya, semoga bisa dijawab Ustadz Nafi. Barakallahu fikum. Terima kasih atas teleponnya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masykurah Ustaz. Iya. Ya. Jadi apa yang ditanyakan Ibu tadi berkaitan dengan bahwa Ibu alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya.
Jadi ibu meninggalkan suami dalam hal ini, tetapi sesungguhnya ibu tidak menjelaskan apakah ketika meninggalkan itu talak atau tidak, karena bisa jadi orang meninggalkan keluarganya, tetapi dia masih tetap dalam ikatan pernikahan, ya. Jadi kalau masih dalam ikatan pernikahan, tentunya sesungguhnya misalnya suami tadi bilangnya mau kembali, ya enggak? Ya. Kembali di dalam hal ini adalah kalau ternyata memang belum talak, ya kembali saja, ya. Karena pada dasarnya masih suami istri. Ya, kita tahu bahwasanya hukum menunjukkan bahwa nafkah itu mestinya adalah laki-laki, ya kan? Tapi karena darurat, ya, karena darurat maka ibu tadi kemudian mencari nafkah untuk anak-anaknya, ya. Maka kemudian selama 3 tahun meninggalkan, ya. Namun apakah itu kemudian bernilai talak atau tidak? Kalau tidak talak, ya berarti tidak harus kemudian melakukan akad atau apa karena memang belum talak, ya. Tapi kalau seandainya talak, maka kemungkinan besar dari pertanyaan itu adalah talak 1, ya, wallahu taala alam. Karena kan tidak diceritakan kasus yang lain tadi, Ibu, ya. Ya. Jadi talak 1 dan talak 2 kan membolehkan suami untuk rujuk tanpa harus melakukan akad nikah lagi selama masa iddah belum selesai, ya. Ya, tapi kalau masa iddah sudah selesai tadi karena cukup lama dan sifatnya talak, ya berarti harus dengan akad nikah lagi, begitu, ya. Kecuali kalau sudah talak 3 maka tidak boleh rujuk kecuali harus menikah dengan orang lain dahulu. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustadz, ya. Jadi itulah jawaban dari Ibu di Rokan Hulu tadi. Semoga dapat bisa menjadi pertimbangan, ya, dan diingat-ingat lagi ketika dulu waktu berpisah tuh dengan perkara apa, dengan situasi yang bagaimana. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Berikut ini kita sambung Ustadz. Pertanyaan dari website lagi, namanya Nadia Nadia Haq di Bekasi, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Semoga asatidzah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Seringkali Ustadz, saya dipusingkan sampai stres dan emosi dengan anak 1 tahun yang tidak mau makan. Sementara dia harus mendapatkan nutrisi, sehingga biiznillah ketika dewasa bisa menjadi muslim yang cerdas dan kuat untuk membela agama Allah Ta'ala, amin. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya berkaitan dengan hal ini. Jazakumullah khairan. Ibu yang stres ini ngasih makan anak bingung. Barakallahu fikum Ustadz. Fadhil Ustadz. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Mungkin pertanyaannya mestinya kepada dokter ini. Iya. Dia lebih ke jiwanya Ustadz. Dianya stres ngasuh anak ini kayak gitu ya. Kesabarannya ini gimana ini mungkin. Iya. Ya, usia baru 1 tahun, mestinya ini masuk di dalam, mestinya kan, ya, mestinya masih mendapatkan ASI, ya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimar radha'ah. Ya, bahwa para ibu, para wanita itu menyusui untuk sempurna itu kan 2 tahun. Kalau usia baru 1 tahun kan mestinya berarti masih dalam ASI, ya. Nah, berarti permasalahannya mungkin yang ditanyakan ini apakah tidak mau ASI atau sudah dikasih makan yang lain tetapi juga tidak mau makan, kan gitu. Ya. Kalau permasalahannya adalah ASI, ya biasanya yang lebih tahu dalam masalah ini adalah dokter, kemudian para ibu-ibu yang lain, ya. Artinya pengalaman-pengalaman di dalam memberikan ASI, kadang mau, kadang nggak mau, kadang ASI-nya lancar, kadang kurang lancar, dan seterusnya, ya. Tentu ini ditanyakan kepada mereka. Adapun kaitannya dengan stres, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kenapa, ya, menjadikan pahala ibu itu begitu besar dan menjadikan kewajiban anak-anak itu nantinya berbakti kepada kedua orang tuanya dan ibu mempunyai hak yang lebih di dalam hal ini karena kesabaran para ibu dalam mengasuh
anak-anak mereka, baik di masa persusuan atau di masa setelah itu atau dalam urusan di rumah, ya, secara umum. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, ya. Jadi kesetresan itu bisa karena kelihatannya mungkin nangis terus, ya, rewel terus, sementara tahu itu lapar, sementara nggak mau makan dan sebagainya. Ya, kita sebenarnya tahu sebabnya. Ya, kita tahu sebabnya. Anak sekecil itu tidak mungkin kita ajak bicara. Anak sekecil itu tidak mungkin diselesaikan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, dia dicukupi nutrisinya tadi, dicukupi makanannya tadi, maka itulah yang secara teknis kita perlu carikan jalan keluar. Artinya kita sudah mengetahui sebabnya dan sesungguhnya solusinya ya memang seperti itu, ya. Adapun kepada diri pribadi, ya namanya mungkin bisa jadi Mas Pongki anak pertama, karena dengar suara tangisan bayi itu kayaknya stres banget gitu. Padahal bayi ya kadang-kadang memang ya lagi nangis dibiarkan sebentar nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lama dibiarkan kan enggak, ya. Iya. Tapi tidak setiap nangis itu kemudian harus segera kita siapin dulu, mungkin air susunya, kalau itu air susu tambahan dan sebagainya, minta tolong dulu sama kakaknya, atau mungkin apalah yang bisa dilakukan untuk itu, teknis-teknis yang bisa mengurangi stres kita juga. Tapi yakini bahwa kesabaran itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang besar. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Makanya dari itu ya Ustaz, umuka gitu ya Ustaz ya. Jadi ibumu 3 kali lipat daripada bapaknya ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Dan sekarang kita masuk pertanyaan berikut, yaitu dari Nadia Nurhalisa Rahman. Nadia Nurhalisa Rahman di Jakarta Barat ya. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Maaf Ustadz, saya izin bertanya, kalau kita berbeda pendapat sama seorang ibu dan kita lebih memilih pakai dan melakukan pendapat kita, apakah kita ini disebut termasuk anak durhaka? Mohon dibantu ya Ustadz. Sekian, wassalamualaikum, gitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, berbeda pendapat dengan ibu, ya, di dalam permasalahan apapun, ya, maka ukurannya adalah syar'i. Ya, jika itu tidak kaitannya dengan perkara-perkara syar'i, ya, pada dasarnya ya tidak wajib untuk diikuti, tetapi kita harus berbuat ihsan kepada ibu. Ya. Jadi inti dari apa yang ditanyakan adalah lihat, ya, apakah permasalahan itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan syar'i atau tidak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan syar'i, ya. Kalau tidak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan syar'i, contoh begini, ya, ibu memaksa menikah dengan seseorang misalnya, nikahnya permasalahan syar'i, tetapi memilih, ya, pasangan itu adalah hak yang terlihat boleh saja dia menolak dan memilih yang lain, ya, selama juga pertimbangannya adalah syar'i, ya. Tapi misalnya waliyadzubillah, misalnya orang muslim dengan orang musyrik, ya, kemudian ibu memaksa untuk menikah dengan yang muslim, ya, berarti syar'i, ya. Karena dia tidak boleh menikah dengan orang musyrik, ya. Tetapi di antara orang muslim itu apakah fulan atau alan atau orang yang lain, ya, ya dia bisa memilih, tidak ada paksaan dari orang tua dalam masalah ini. Apalagi permasalahan-permasalahan yang kecil, ya, zahir dari apa yang ditanyakan nampaknya adalah permasalahan-permasalahan kecil. Artinya penanya insya Allah faham bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah perkara yang wajib, ridhallahi bi ridha al-walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima, atau dalam satu riwayat ridhallahi fi ridhal walid, ya, bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah pada keridhaan kedua orang tua, ya. Sehingga membuat orang tua ridha itu juga sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bedakan manakah yang merupakan perkara yang wajib untuk kita
kita taati, taatul walidain, dan manakah yang dianggap perkara uquq, yaitu kedurhakaan kepada kedua orang tua. Untuk permasalahan-permasalahan yang tidak syar'i, sesungguhnya tidak ada kewajiban sebagaimana permasalahan-permasalahan yang syar'i. Artinya kalau masalahnya adalah agama, masalahnya adalah din, ya wajib kita taati. Tapi permasalahan-permasalahan dunia, bagaimana kita kemudian bisa mengakomodir, bagaimana kita bisa menampakkan ihsan kepada kedua orang tua, ya. Itu yang lebih baik. Kadang-kadang orang tua memang pertimbangannya lebih matang, lebih baik, lebih benar. Kadang-kadang sebagian orang tua mungkin sudah mulai lanjut, sudah mulai mungkin pikirannya berbeda dengan yang masih muda dan anak-anak, dan mungkin lebih banyak ternyata lebih hati-hati begitu. Jadi tidak harus ditaati dalam hal itu, tetapi jangan sampai kita tidak mentaatinya itu ya menyakiti orang tua. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sampai kita mengatakan uff, jangan pula kita membentak keduanya. Berarti perkara-perkara yang kemudian menyakiti orang tua, ya, baik perkataan ataupun perbuatan, itu harus dihindari, wajib dihindari. Ya, oleh karenanya ketika menselisihi pendapat, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita mengambil pendapat yang lain, caranya pun harus sangat berhati-hati agar tidak menyakiti kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Jangan sampai kamu bilang off gitu Ustaz ya. Harus ditaati, terutama kepada ibu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada kita semua. Dan berikutnya insya Allah kita masih memiliki waktu, insya Allah 8 menit insya Allah. Nah sekarang pertanyaan dari ini nih, akhwat nih, Humairah namanya, di Pasuruan Jawa Timur. Pasuruan Jawa Timur, namanya Humairah. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Taufik. Saya ada pertanyaan begini. Pertama, orang-orang yang baru berhijrah atau baru mempelajari ilmu agama, lebih baiknya dimulai dari mana ya Ustadz? Padahal dia seorang muslim sedari kecil. Jika dibilang awam kan tentu tidak ya, hanya saja tidak terlalu mengerti. Nah, lalu mulai dari mana kami harus belajar yang baru berhijrah ini? Syukron, jazakallah khairan. Pertanyaan kedua nanti setelah pertanyaan pertama dijawab. Katanya gitu. Lucu Masya Allah. Pakai syarat. Barakallahu fikum Ustaz. Padahal Ustaz. Humairah, Pasuruan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi kewajiban seorang muslim itu adalah tashihu al-aqidah dan tashihu al-ibadah, ya. Membenarkan bagaimana dia berkeyakinan dan membenarkan bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu intinya. Ya. Nah, kalau dikatakan baru berhijrah, ya memang istilah ini menjadi istilah yang umum, ya. Biasanya orang memakai ini bukan dari non-muslim menjadi muslim, tetapi memang dari muslim yang tadinya awam atau agak awam, atau dalam pengertian dirinya masih banyak awamnya, kemudian kepada yang sudah berdasarkan bimbingan para ulama, sudah merujuk benar kepada ayat Qur'annya, sudah merujuk benar kepada hadisnya, atau pengertiannya kadang-kadang dulu muslim mengerti hukumnya tapi diabaikan hukum-hukum itu, sekarang tobat ya. Kemudian benar-benar berusaha untuk menjalankan hukum-hukum itu, maka dia bilang saya berhijrah. Ya, seperti itu. Secara bahasa bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hijrah itu memang mempunyai makna yang seperti itu juga, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal hijratu man hajara lima nahallahu mimma nahallahu anhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang baginya, ya. Jadi diharamkan, ya, dimakruhkan, kemudian dia tinggalkan, maka hakikatnya dia adalah orang yang berhijrah. Nah, apa yang harus dia mulai? Saya katakan di muka tadi ada tashih al-aqidah, ada tashih al-ibadah. Berarti kita harus belajar akidah lagi, ya.
Iya. bukan belajar akidah lagi. Sampai kapanpun kita tetap belajar akidah. Ya. Nah, dan kalau diprioritaskan, memang akidah adalah utama, ya. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada para sahabat, ngajari orang berdakwah kepada orang pertama kali adalah ibadah, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan at-tauhidu awalan, tauhid duluan, kan gitu, ya. Sampai menjadi sebuah judul tulisan, ya. Jadi memang membenarkan akidah, keyakinan itu adalah yang utama. Tetapi apakah itu artinya kita mempelajari seluruh akidah sampai sedetil-detilnya? Intinya adalah bagaimana iman kita benar, bagaimana Islam kita benar, bagaimana kita selamat dari pembatal iman, bagaimana kita selamat dari pembatal Islam. Ya. Nah, maka di dalam hal itu sebagian ulama mengatakan bukan berarti kalau seperti dalam konteks yang ditanyakan itu bukan berarti orang tersebut kemudian belajar akidah saja, tidak belajar yang lain. Kan dia sudah balik, dia harus menjalankan syariat, dia harus menjalankan hukum-hukum Islam. Berarti dalam waktu yang sama dia juga harus belajar syariah, dia harus belajar ibadah, dia harus belajar muamalah dalam waktu yang sama. Tetapi kalau diprioritaskan secara umum, maka kita katakan akidah dulu baru yang lainnya. Tapi faktanya untuk seperti yang ditanyakan berarti kita belajar akidah dan juga belajar syariah secara bersamaan, dan tujuannya adalah tashih al-akidah dan tashih al-ibadah. Membenarkan bagaimana akidah kita dan membenarkan bagaimana ibadah kita. Ya, dan itu dilakukan secara bertahap dan lebih baik kepada seorang guru agar kita tidak salah setelah kita memutuskan berhijrah. Barakallahu fiikum, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Seperti itu ya nasihat dari antum buat kita semua, dan semoga ternyata belajar akidah itu selama umur hidup kita ya Ustaz ya, agar terhindar dari pembatal Islam dan pembatal iman. Masya Allah, itu pembatal Islam, pembatal iman. Nah, pemirsa Fatwa TV, nah itulah nasihat dari Ustadz Nafi yang betul-betul hit point banget, mengena sekali buat kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dari apa yang sudah diutarakan oleh Ustadz Nafi pada sore hari ini. Ustadz, bolehkah saya tutup acaranya Ustadz? Barakallahu, selamat berbuka puasa nanti insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita di Tarbiyah Islam live interaktif Tarbiyah Islam bersama Al-Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala di Menara Quran Temanggung. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan hari Selasa insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.